Oke, Shirley. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Eh, ini sih Pak, Shirley mau nanya, kapan sih waktu yang tepat untuk mengirim CV gitu Pak? Oke, aku kasih kalimat, tolong diperhatikan ya. Kok jadi serius ya gitu? Mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Kalau ada orang yang nanya pertanyaan yang sama-sama kamu, kapanpun itu, silahkan jawab gitu. Mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Artinya, kalau kamu punya waktu kosong di jam kerja tanpa mengganggu aktivitasmu yang lain, silahkan diupayakan di jam kerja itu intensitas tinggi. Banyakin tuh lamaran yang kamu lempar di jam kerja. Terserah jamnya. Mau pagi, bukan pagi, siang, sore deh. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Terserah. Gitu. Oke? Kenapa aku bilang ini dulu? Karena banyak yang mengartikan ngirim lamaran cuma boleh pagi jam sekian sampai jam sekian, Kak, sama sore jam sekian sampai jam Hmm, sekian. Karena aku nonton konten bilangnya tuh karena jam sekian tuh HR tuh pas lagi buka laptop, jam sekian enggak. Nah, pertanyaanku aku balik, gimana caramu memastikan rekruter seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke buka laptop, ngeproses lamaran hanya di jam itu? Kita nggak ada yang bisa jamin. Kesibukan rekruter tuh beda-beda. Ada yang memang satu untuk semua gitu ya, bener-bener ngurus banyak hal. Ada bener-bener udah ada pembagiannya yang kayak gitu tergantung. Ada yang nggak punya rekruter. Jadi itu ya ownernya yang jadi perekrut gitu. Gimana coba? Gitu. Ini yang harus aku benerin dulu. Oke. Dan akhirnya apa? Ngirim lamaran cuma jam tertentu, tapi nanti sore malam dicuekin, waktunya nggak dipakai. Nah, ini salah fatal juga gitu. Jadi namanya ngirim ngirim lamaran di jam itu gitu ya. Jangan diartikan bahwa boleh ngirim lamaran cuma di jam kerja, di luar jam kerja waktu nggak usah dipakai ya jangan gitu. Kenapa? Nah, kenapa gitu? Balik lagi, kita nggak bisa jamin rekruter malam nggak buka laptop, nggak buka ini itu untuk memproses ini itu. Aku pernah lihat di depan mukaku sendiri gitu ya, HR proses malam-malam itu. Karena mereka ditarget gitu kan. Target itu bukan kayak ada KPI-nya, pemenuhan karyawan itu durasinya tuh rata-rata tuh per bulan tuh berapa lama. Kalau makin cepat makin bagus. Udah cepat sesuai kualifikasi, retensinya ya kan bagus gitu kan. Nggak gampang resign, nggak performanya meningkat terus gitu. Nah ini bagus untuk KPI si rekruter. Sehingga tadi gitu. Di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang sudah bekerja, misalnya teman-teman buruh nih, yang atau mungkin kamu deh pernah denger nggak? Aku nggak bakalan pindah kerja dulu sebelum dapat kerjaan baru gitu. Aku nggak tahu kamu pernah denger itu atau enggak. Nanti makin lama pernah makin Pak. denger gitu. Entah entah dinasehatin sama orang tuamu atau gimana. Aku boleh nggak sih resign? Ya cari dapat kerjaan penggantinya dulu gitu. Pokoknya hal-hal semacam Hmm. itu banyak dari orang-orang yang semacam itu yang masih kerja nggak resign dulu buat dapetin kerjaan selanjutnya, tapi punya waktu ngirim lamaran kapan? After office, malam, selesai shift. Atau kalau nggak weekend, sambil ngurus keluarga dan anak gitu. Suami, istri, anak gitu. Buktinya apa? Mereka tetap bisa pindah kerja tuh. Gitu. Ya nggak? Hmm. Artinya fenomena ini, faktanya di lapangan semacam ini, itu membantah ya membantah pernyataan bahwa atau keyakinan bahwa ngirim lamaran itu hanya boleh di jam kerja saja. Ya jelas salah. Aku pribadi nih, dua pekerjaanku, aku lamar tengah malam. Yang satu lagi nongkrong di kafe, yang satu habis tahajud. Keterima juga kok, gitu. Jadi kan klaim tadi kan terbantah gitu. Gitu ya. Jadi tolong ya, jangan jadi kalau ada yang bilang, silahkan direkomendasikan ngirim lamaran di jam kerja aja. Bener. Kalau ngirim lamaran direkomendasikan pagi jam sekian, sore jam sekian. Bener. Kirim lamaran cuma boleh di jam sekian sampai jam sekian. Salah. Oke? Karena penjelasan komplitnya tuh tadi. Ngirim lamaran kapanpun itu baik,
tapi di jam kerja lebih baik. Artinya bukan cuma boleh di jam ini, tapi jam ini diabaikan. Tapi kalau di jam kerja intensitas tinggi. Kalau malam, sore gitu ada waktu kosong dan kita baru dapat lokernya dan kita nggak lagi sibuk ngapa-ngapain, ya udah buruan dikirim. Biar besok untuk ngurusin loker besok. Gitu loh. Jangan menunda karena ada bayaran setimpal bagi penunda. Dapat lamaran maghrib gitu kan hari Jumat, dikirim hari Senin lewat email. Waktu mau ngirim, email sudah tidak bisa menerima pesan, silahkan ya gini-gini. Nah, syukur. Atau misalkan lowongan dibuka tanggal 1 sampai tanggal 14 di posternya gitu. Kamu malas-malasan nunda, ini nggak cuma nunda pagi siang sore malam, nunda hari. Aku ngirim tanggal 10 dulu ah. Waktu ngirim tanggal 10, linknya udah nggak bisa diklik, QR code-nya udah nggak bisa gitu. Loh, kan di posternya batas akhirnya sebelum tanggal 14 atau maksimal tanggal 14. Dan ini masih tanggal 10 kok nggak bisa? Karena banyak sekali lowongan pekerjaan ditulis dengan bahasa itu, tapi di artinya adalah lowongan akan dibuka sampai dengan batas waktu tertentu atau sampai kuota atau kriteria terpenuhi. Itu kalau sehari kelar tutup itu, gitu loh maksudnya. Nah, hal-hal semacam ini. Atau misalkan kita nunda nih, gitu kan. Kita nunda ngirim lamaran, dapatnya malam hari Jumat, dilemparnya Senin gitu. Ya kan? Itu pun ngelemparnya bukan kayak di schedule. Kalau di schedule mah enak gitu. Di schedule gitu kan, nanti baru dirilis gitu. Oke. Tapi kalau manual tadi loh gitu. Ya kan? Takutnya tuh apa ya? Terlewat aja gitu. Detail-detailnya terlewat gitu. Biar besok tuh mikir besok. Jadi jangan dibiasain jadi penunda. Karena kita nggak tahu besok tuh sibuknya apa. Sama kayak di grup locker lah. Kamu di grup locker mungkin udah cukup, ya lumayan lah ya. Tiap hari kan lokernya tuh ada mulu gitu kan. Jadi ibaratnya ya sudah lakukan gitu. Terus yang selanjutnya lagi, sumber locker kita ada banyak. Cara kita ngirim lamaran tidak semuanya melalui email. Betul ya? Ada lowongan kerja yang ngasih window waktu. Misalnya kayak Alfamart tuh. Kadang ada tulisan, silahkan kirimkan lamaran atau ada rekrutmen atau link bisa diakses hari Senin sampai Jumat jam sekian sampai jam sekian gitu. Oke, kayak gitu. Memang udah dibatasi, silahkan kirimkan lamaran di jam sekian gitu. Tapi kalau kamu ngirim lamaran lewat LinkedIn, lewat Jobstreet, dia nggak pakai window waktu, dia pakai sistem perankingan. Di ranking, Benar-benar. ranking-ranking yang atas, direkomendasiin di halaman Jobstreet atau LinkedIn-nya recruiter. Jadi akhirnya lebih cepat lebih baik gitu. Jadi kalau kamu dapat lokernya malam gitu, ini kadang aku jawab kalau pas aku lagi zoom malam-malam ada yang nanya, Kak boleh nggak sih ngirim lamaran jam 8? Oh ya, ya Kak ada Kak bagus barusan di LinkedIn jam 8. Oh kamu bisa akses LinkedIn ya? Iya. Coba klik apply bisa nggak? Bisa Kak gitu. Ya udah. Kadang ada yang nanya, Kak boleh nggak ngirim lamaran jam segini? Coba kamu buka Jobstreet, bisa nggak websitenya diakses? Bisa nggak? Bisa. Ya udah, kan nggak ada kan tulisannya di job street, mohon maaf sekarang sudah malam, tolong urungkan niat Anda, besok masih ada hari, kan nggak gitu. Atau websitenya dicari nggak ketemu, kan nggak, karena mereka nggak pakai window waktu gitu, kapanpun boleh. Nah ya sudah, intinya tuh biar besok mikirin yang besok udah, kayak locker nggak bakal muter sih gitu. Kamu harus percaya kalimat ini karena aku udah nyari locker dengan fenomena tadi, kebanyakan salah mengartikan karena nonton atau belajar secara terframing pendek-pendek aja gitu. Jadi akhirnya konteks keseluruhannya salah. Akhirnya menyimpulkannya cuma boleh ngirim lamaran jam 9 sampai ini aku, sorry aku ketawa dulu ya. Jam 9 sampai jam 10. Terus cuma boleh katanya jam 3 sampai 4 ya Kak sebelum rekruternya pulang. Hah, wajib? Ya, setauku wajib Kak jam segitu. Apa jaminannya gitu? Kalau itu yang kamu lamar itu PT gede gitu kan, apa jaminannya dia jam segitu nggak meeting nggak gini gitu gitu. Coba kamu pernah nggak ngomong sama orang tua gitu, diomongin kayak ya nanti jangan pindah kerja dulu. Oh iya baru kemarin Kak gitu. Aku izin untuk gini gitu katanya mau fokus, tapi nggak boleh disaranin sama orang tua tuh nanti kalau ada penggantinya gitu. Baru kamu resign. Nah itu banyak orang yang nggak resign
ya kan? Nyari penggantinya dulu. Iya. Nah, dia nggak ada waktu, kan nggak mungkin di tengah kerja kamu ngirim lamaran. Wah, itu kan bukan karyawan yang bagus ya gitu. Mungkin ada yang lakuin, tapi aku no banget sih, big no sama yang kayak gitu. Dia cuma bisa meluangkan waktu tadi gitu. Apalagi kita orang beragama. Kalau kamu muslim ya abis sholat ini ngelamar gitu. Aku pernah dapat efeknya sekali loh. Bener-bener itu aku nggak kepikiran itu. Aku habis tahajud terus ngelamar. Ya direkrut juga gitu. Ada yang aku bener-bener nongkrong di kafe gitu. Hari Minggu, aku lupa ya, Sabtu ke Minggu atau Minggu ke Senin gitu, udah jam 2 setengah 2 pagi gitu. Wah, ada loker bagus, klik-klik. Ya alhamdulillah lolos gitu. Gitu. Jadi kayak bisa dibantah, ayolah, itu waktu kita banyak gitu. Cuman kita lihat dulu platformnya, kita lihat dulu keterbatasan kita gitu. Mumpung kita lagi longgar, toh juga platformnya nggak pakai window waktu. Toh juga kita dapat infonya segera. Kamu kalau di chat pengen yang fast respon atau slow respon? Fast respon kan ya udah gitu. Udah ini fast respon aja. Apalagi ini baru di post gitu. Kenapa kok aku minta fast respon? Apalagi locker yang baru di post. Contoh gini, kamu pasti pernah nemuin, katakanlah di Jobstreet, locker baru di post atau LinkedIn deh paling gampang. Locker baru di post, artinya rekruter tersebut lagi di depan akun itu. Tahu nggak? Lah, ini locker, misalkan locker ini di post sama di LinkedIn sama kamu udah connect sama HR ya. Ini bukan di menu job deh, kita ngomong yang postingan biasa deh. Ya kan? Dia posting di akun pribadinya, info locker, artikel gitu ya, kata-kata gitu kok, pakai copywriting aja. Set gitu. Kan barusan di post. Berarti kan dia lagi mantau itunya. Udah kamu kirim, setelah Iya, kamu lagi kirim, online. dan lagi online. Setelah kamu kirim, kamu chat, selamat malam Ibu, maaf menghubungi malam-malam gitu. Boleh lah ngomong kayak gitu atau selamat malam Ibu. Terima kasih ya untuk informasi lowongan pekerjaan yang baru saja Ibu post melalui akun LinkedIn Ibu ya. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke email tersebut Bu. Semoga sudah diterima dengan baik. Apabila Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui LinkedIn ini atau nomor WA ini atau email ini. Terima kasih dan salam kenal ya Bu. Titik kirim. Cus gitu. Kelar hidup. Next, apalagi nih gitu. Loh kalau bisa kayak gini, orang yang melakukan ini dia bisa mengirimkan lamaran dalam jumlah banyak per hari. Gitu. Teman-teman di grup locker rata-rata 20 sampai 30 per hari. Mau sesuai bidang atau enggak di mix gitu bisa segitu. Ya memang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, betul. Tapi bisa sebanyak itu. Kenapa kok bisa sebanyak itu? Salah satu faktornya dia nggak nunda. Ditambah platformnya banyak. Aku sumber lockerku tuh LinkedIn, Indeed, Lumina, website, grup WA Telegram, tuh 5. Masing-masing 5 udah 25. Nah gitu loh maksudnya. Gitu. Kan banyak gitu. Aku pribadi dulu fresh grade per hari 70 per hari gitu. Ada yang luar biasa, baru aku tahu di 2022 ini ada teman grup locker yang sehari bisa lebih dari 100. Wow. Gak tahu lagi deh itu. Karena aku mikirnya gini, kalau sehari 100, kalau ibaratnya ya itu gampang Kak, job street tinggal klik misalkan. Enggak juga. Tapi dia bisa konsisten. Kalau tinggal klik kan job street ada limitnya tuh gitu kan. Aku juga bingung gitu. Ternyata dia cara makanya fokus di ini dulu, geser ke sini terus gitu. Jadi misalkan gini, dia punya satu CV. CV ku ini cuma cocok untuk misalkan daftar customer service gitu ya. Aku cari lowongan customer service di LinkedIn. Habis itu aku di sini, di sini, di sini, di sini terus. Habis balik lagi ke LinkedIn. Barangkali waktuku proses di sini udah ada update. 2 lapis gitu dia. Tak, 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 tak. Dah 2 lapis habis. Nah, CV ku ini cocok untuk jabatan apa? Udah nggak ada yang bisa selain customer service, dia pakai CV yang lain gitu. Banyak orang menyalahartikan informasi di CV itu disesuaikan dengan lokernya ya. Iya, betul. Tapi artinya bukan satu loker diedit, diganti, diganti, ganti, enggak gitu. Tapi pakai CV dulu, satu CV ini dihabisin dulu nih. Semua loker yang bisa habis pakai CV ini kelarin. Kalau nggak bisa, baru pakai CV yang lain. Seret gitu. Efektif. Logika ini bagus. Kalau kamu ada 2 tugas. Ini ada buah apel, ada buah jeruk. Aku minta tolong sama kamu, Shirley, tolong apelnya, ini ada pisau, tolong 1 kilo apel ini kamu belah jadi 2,
Jeruknya tolong dikupas. Kira-kira lebih cepat mana, Syar? Kerjain salah satu dulu sampai selesai baru ganti, atau ambil pisau kan, apel potong, ceret, taruh. Jeruk kupas, taruh. Apel potong, ceret, taruh. Kira-kira lebih cepat mana tuh? Satu-satu dulu dikerjain. Iya, ini potong dulu selesai, taruh, ganti jeruk. Atau ini kupasin dulu selesai, baru ini. Karena kita tuh manusia, ada endurance, ada tenaga, konsentrasi, gitu. Takutnya malah apelnya dikupas, jeruknya Ya. dipotong, gitu loh. Itu loh maksudnya, gitu. Kita tuh manusia, bukan alat, gitu, bukan sistem. Sehingga tadi adanya kerja cerdas semacam tadi yang memungkinkan kita, faktornya ada banyak gitu, nggak aku bahas di sini gitu ya. Gimana Kak caranya aku bisa ngirim lamaran dalam jumlah banyak tapi bukan spamming, bukan asal gitu. Ya banyak faktornya. Zaman sekarang lebih mudah untuk ngelakuin itu gitu. Nah, ini aku ngasih kamu gambaran dulu ya soal waktu. Memang aku sengaja ngomong kemana-mana biar nanti kalau ini aku upload kamu bisa tonton ulang. Karena ini satu kesatuan, biar nggak salah mindset gitu. Ngirim lamaran kapanpun boleh dengan alasan tadi, di jam kerja lebih bagus. Jadi nanti kamu tahu kalau ada orang ngomong konteksnya ngirim lamaran tuh disarani jam segini, ya itu betul. Tapi kan itu bukan informasi utuh gitu. Itu betul, itu betul. Ya, oh ini salah nih, ini salah, ya betul gini gitu. Lengkapnya gitu ya, gitu. Gitu. Itu aja sih. Silahkan nanti di-share ke teman-teman, boleh. Oke, apalagi nih. Tapi gini ya, kalau aku ada yang salah aku dikoreksi ya, gitu. Kira. Eh, Gini Pak, kan misalkan kalau persyaratan lamaran tuh kadang kirim lamaran dan CV kamu ke sini. Nah, itu sebaiknya filenya digabung atau dipisah atau gimana tuh Pak? Nah, menarik nih. Aku anggap pertanyaannya tuh kalau ada yang nulis silahkan kirimkan ini, yang dikirim apa dan kirimnya gimana gitu. Mungkin aku akan jawabnya di situ ya. Kalau ada arahan semacam tadi, kita lihat dulu konteksnya. Misalkan kita ngomongnya lamaran, kita fokus dulu lamaran lewat email ya gitu. Nah, kalau ngirim lamaran lewat email, kita harus baca dulu ya, dirasain dulu sebenarnya tuh ini tuh cukup ngirim sesuai yang ditulis atau boleh melampirkan yang lain. Misal ada batasan-batasan tuh misal apa? Maksimal sekian MB. Jadi jelas dong gitu. Daripada dokumen banyak, kamu paksain jadi satu, terus dikompres nggak kebaca, mending masukkan yang penting-penting dulu di awal. Oke? Gitu. Tapi juga kita juga tidak bisa bilang bahwa ikutin sesuai arahan aja gitu. Karena kita harus baca dulu. Maksudnya sesuai arahan itu betul, tapi kita harus lihat dulu nih gitu. Gitu. Secara bahasanya tuh ada nggak sih kayak ibaratnya mau sama dokumen lain itu juga dipersilahkan gitu. Karena kalau semua kayak gitu takutnya ada yang bilang silahkan kirimkan CV ke sini. Kamu ngirim CV aja. Nanti aku tunjukin kamu ketawa kamu. Ada locker tulisannya silahkan kirimkan lamaran ke email ini. Masa kamu ngirimin surat lamaran aja? Gak ada CV-nya? Kan enggak. Gitu loh. Yeah. Lalu mensiasatinya gimana? Gitu. Mensiasatinya adalah kirimkan dokumen ya. Basic-basic dulu. Lamaran CV portofolio atau lamaran CV, boleh lamaran CV ijazah transkrip, boleh kirimkan, tapi di surat lamarannya di paragraf terakhir penutupnya ada statement apabila Bapak atau Ibu membutuhkan dokumen administratif atau informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui ini atau ini. Jadi kalau ada yang aku lampirin kurang atau aku lampirannya kurang, silahkan hubungin aku, suruh ngirimin dokumen tambahan gitu. Itu dulu. Oke. Nah, dokumen yang dikirim silahkan jadikan satu file PDF yang terdiri dari banyak halaman. Kecuali tipe filenya itu udah diminta khusus di infolokernya. Silahkan kirimkan lamaran dalam bentuk dokumen ke sini gitu. Nah, udah filenya bukan PDF gitu. Tapi kalau ada arahannya itu kan nggak ada ya kayak silahkan satukan dokumen gitu. Silahkan satukan Iya. kan nggak ada tuh sekarang tuh. Jadi kalau dulu di sebelum 2015 lah itu nyatuin dokumen tuh ada yang pakai dibikin zip atau rar gitu. Tapi sekarang jangan gitulah ya. Apalagi di attach satu-satu gitu. Waduh, no sih itu bakal nyebar tuh. Iya gitu. Itu akan nyebar gitu. Jadi jadikan satu file PDF aja gitu. Jadikan satu file PDF yang terdiri dari banyak halaman gitu. Gitu sih. Jadi panjang ya jawabanku. Tapi intinya itu dulu biar kamunya nggak bingung ya. Karena biasanya dua pertanyaan ini tuh kayak nyatu gitu.
Oke? Nah, pertanyaan lagi, Pak. Kan ada platform Jobstreet nih, Pak. Nah, tadi kata Bapak ada ranking Jobstreet tuh kayak mana kita bisa mengetahui perankingan itu, Pak? Atau di aplikasi HR aja atau gimana, Pak? Ya, perankingan itu ya jelas ada di aplikasinya HR. Intinya tuh gini loh perankingan tuh. Posisi yang dibuka, aku ngomong gini jelas ya. Posisi yang dibuka itu kan ada kata kunci keyword kualifikasi orangnya nih. Ini kata kuncinya. Kandidat punya pengalaman, nulis di CV, melengkapi profil Jobstreet, pasti ada kata kunci juga. Intinya kan mencocokkan ininya nih. Kata kunci yang dibutuhkan sama posisi sama kata kunci yang bisa ditarik dari profil Jobstreet sama CV-mu. Gitu. Sehingga rankingan itu adalah makin mendekati kualifikasi yang ada di kata kunci ini. Jadi nanti pokoknya di halamannya recruiter tuh ada kayak filtering butuh kandidat yang kayak gimana gimana gimana, pokoknya ada kata kuncinya lah gitu ya. Dicocokkan sama ini. Nah, makin cocok nanti nama-nama kamu tuh akan yang direkomendasiin gitu di halamannya recruiter. Jadi ada di menu unprocessed gitu. Kamu browsing deh, cari di YouTube mungkin ada yang bahas ini pasti, yakin aku, karena Jobstreet kan platform lama ya gitu. Contoh tampilan Jobstreet recruiter tuh gimana? Gitu. Ada yang unprocessed atau masih yang sesuai atau udah ditolak gitu. Ada menu-menunya apa gitu. Gitu. Kalau udah ya udah makin kata kuncinya makin masuk nih. Makanya kalau pakai Jobstreet disaranin pakai ATS friendly. Profil Jobstreetmu dilengkapin. Barangkali ada yang ditarik dari profil Jobstreetmu juga gitu kan. Makin mendekati kata kuncinya, seolah-olah tuh kayak daripada ini kan kata kunci ini kan dicocokin itu kan ada persentasenya, kecocokannya 0 sampai 100% katakanlah. Nah, yang paling cocok kan yang ditaruh di atas dulu. Jadi di sistem rekomendasi itu yang muncul di awal dulu gitu. Seret gitu. Nah, kata kunci ini bisa berasal dari ada 3 ya gitu. Profil job streetmu, ada yang berasal dari CV-mu, ada yang berasal dari apa itu? Kalau kamu ngelamar kerja job street suka ada 300 karakter ya untuk Iya, mempromosikan diri. 300 Nah, maksimal. masukkan kata kunci yang ada di posisi yang dibuka kan ada butuh orang yang begini. Nah, satuin tuh kamu pribadi sama yang ada di sini munculin tuh di menu itu. Itu juga bisa meningkatkan. Muncul pertanyaan, muncul kolom itu kan untuk membantu sistem biar nggak salah gitu. Gini ya, perusahaan itu kan kliennya Jobstreet. Sorry nih sorry ya orang Jobstreet kalau penjelasanku ada yang salah tolong dikoreksi gitu. Karena aku lihat dari sisi outsidernya gitu, dari sisi luar gitu. Jadi kan perusahaan ini kan kliennya ini kan akan seneng kalau kliennya tuh kayak yang aku butuhin pakai filternya mereka di otak-atik ini sistemnya Jobstreet. Jadi yang disodorin ke aku tuh memang orang-orang yang seperti yang aku cari gitu, ya kan. Makanya sistem rekomendasi ini kan akan terus di apa ya? Dipelajari, dikembangkan gitu sistem rekomendasi. Sama kayak YouTube juga. Ini kayak penonton ini tuh sering nonton video ini nih. Nanti yang muncul pasti iklan soal itu atau video. Ini orang kalau nonton YouTube suka nonton kuliner-kuliner mulu nih gitu. Iklannya iklan kuliner, halaman-halaman depannya soal konten-konten kuliner, mukbang dan lain-lain gitu. Sama gitu. Jobster juga kayak gitu. Nanti akan ada sistem rekomendasi gitu. Ya itu jadi kalau dari sisi kecocokan tadi gitu. Mereka akan memperbaiki atau menggunakan filter-filter pertanyaan tertentu gitu yang akhirnya yang disodorin tuh bikin puas ini gitu. Ini aku pakai sudut pandangnya mungkin ya yang kayak gitu ya, sudut pandang penyedia jasa ke kliennya gitu kan. Sehingga tadi gitu. Nah kamu nggak perlu mikir seribet itu gitu. Aku juga nggak mau mikir sampai sana-sana gitu. Kamu cukup mikirkan bahwa pastikan yang tertulis di CV benar dan lengkap. Pastikan yang tertulis di profil job streetmu tuh udah keisi semua, walaupun kan ada yang mandatory, ada yang opsional. Ayo dilengkapi dulu gitu. Termasuk sama kalau ngelamar kerja lewat job street yang ada 300 karakter untuk promo diri di awal, jangan di skip. Mentang-mentang cuma tinggal klik 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 sambil rebahan, males itu ngetik gitu. Ya jangan gitu. Itu sih. Ingat ya, ini nggak jaminan kamu pasti akan direspon semuanya kan enggak gitu. Tapi begitu kamu ada penolakan misalkan tidak sesuai kualifikasi atau profil Anda dikunjungi atau gimana pun itu, artinya sistem rekomendasi ini di suatu platform dia berjalan gitu. Tapi kalau misalkan position close berdasarkan sistem close gitu, ya berarti belum kepegang gitu aja.
Eh, ini Pak, kan Shirley pernah di job street itu udah sampai ke tahap interview. Cuman setelah tahap interview itu tidak ada eh, status lagi kayak prosesnya tuh gimana nggak tahu Pak. Biasanya mungkin nggak sih Kak, Pak, misalkan lebih dari 1 bulan baru didapatkan informasi atau sepertinya udah ke skip itu atau gimana Pak? Kalau mungkin nggak mungkin pasti segala sesuatu ada kemungkinan dong ya. Gitu. Tapi Hmm. biasanya aku akan menyarankan kalau sudah interview, harusnya di situ kamu di proses interview di posisi akhirnya kamu cari kesempatan untuk menanyakan Bapak atau Ibu mohon informasi untuk kelanjutan proses interviewnya bagaimana gitu. Jadi statusnya kan udah interview nih. Nah, biasanya di ujung itu ada recruiter yang ada pertanyaan lagi tidak Ibu Shirley gitu misalkan. Atau ngasih kesempatan gitu. Tapi kalau nggak ada kamu boleh masukin di sana. Jadi misalkan beliaunya udah bilang, baik Ibu Shirley untuk interview hari ini sudah cukup, nanti ditunggu saja kabarnya, langsung bla 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 udah ada closing statement yang nadanya itu udah kayak turun, di situ kamu masuk. Terima kasih Pak untuk kesempatannya, mohon informasinya Pak. Nah, gitu. Untuk proses kelanjutannya saya menunggu saja atau saya diperkenankan untuk follow up. Bagaimana cara saya untuk follow up-nya ya Bu gitu atau Pak gitu. Boleh gitu. Kalau kamu masih ingat rekruternya siapa atau bingung kayak gimana, cari orang itu di LinkedIn. Dah gitu. Terus di DM, perkenalkan Pak atau Bu, saya adalah ini yang pada tanggal sekian mengikuti tes wawancara ini sebagai ini untuk PT ini. Mau informasi untuk kelanjutan proses rekrutmennya bagaimana ya Pak atau Bu? Gitu. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Mau dibalas atau enggak, porsimu udah cukup gitu. Yang bisa kamu lakukan sampai tahap situ. Mau dicuekin ya bodo amat gitu kan. Kalau dibalas kayak nggak diterima sampai kalian aja gitu. Baik Pak, terima kasih untuk update-nya gitu. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan selanjutnya ya Pak. Terima kasih untuk kesempatannya gitu. Ya nggak apa-apa. Kamu datang dengan baik-baik, akhirnya dengan baik-baik. Jadi proaktif aja, jangan menunggu gitu. Karena nggak sedikit teman-teman juga yang akhirnya hasil akhirnya itu beda gara-gara proaktif tadi. Dia, follow up ya, nggak cuma nunggu ya. Gitu. Keren gitu. Itu kesan sendiri tuh buat recruiter tuh. Aku gini ya, aku bukan HR ya, aku bukan recruiter, bukan HR, aku user gitu ya. Aku akan melihat dari sudut pandang itu, user aja seneng gitu kalau ada yang follow up gitu. Karena jelas rekrutmen itu bukan iseng-iseng, bukan iseng-iseng kayak aku buka gitu, enggak. Kita butuh orang untuk segera diisi. Kalau nggak segera keisi, protes nih nanti usernya gitu. Mau produksi enggak? Aku butuh manpower nih gitu. Gimana nyarinya? Kok nggak ketemu gitu? Gitu. Nah, nah ini bisa diartikan juga sebagai ya kalau kamu nggak follow up tapi ada orang yang follow up gitu kan dia akan kelihatan lebih menonjol kan intinya kayak gitu kan gitu sih. Jadi selama kamu bisa follow up lah. Kalau kamu ada di momen interview silahkan tanya kelanjutannya gimana gimana saya menemukan hasilnya gitu. Kalau bilangnya silahkan ditunggu saja, baik Ibu nanti saya tunggu namun saya izin untuk follow up ya Bu gitu. Nah, boleh gitu. Mungkin nanti saya akan follow up secara berkala ya Bu, mohon izin gitu. Boleh kamu bilang gitu. Atau menanyakan aja Pak atau Bu untuk kelanjutan proses rekrutmennya bagaimana gitu. Karena kalau kamu nanyanya ke aku ya salah, pertanyaanmu tuh ditanyain ke recruiter, bener nggak? Iya, cuman aku nggak tahu, ya kan? Waktu itu ada kesempatan enggak? Ada kesempatan atau enggak? Nanti pasti ada celah. Entah memang diberikan kesempatan, ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak, di closing statement-nya tuh udah ada nada turun. Nada turun ini, kalau pas lagi ada jeda, kamu masuk, itu nggak kayak menyela gitu. Itu teknik komunikasi sih. Gitu. Jadi bisa digunakan di situ. Oke. Okay. Gitu. Apalagi Eh, ini Pak, kan misalnya kalau kita ngirim email itu Pak, kan ada kata pengantarnya kan Pak, biar nggak kosong aja. Cuman kata pengantar itu sebaiknya harus panjang lebar seperti mirip surat lamaran atau secukupnya aja gitu Pak. mirip sama surat lamaran bagus. Gini ya, kan itu kan sebenarnya momen kita untuk mempromosikan diri nggak sih gitu. Ya memang lebih pendek boleh, mirip boleh, sama boleh. Cuman kalau definisi secukupnya tuh beneran pastiin cukup gimana gitu. Oh, berarti nggak masalah kalau sama kayak lamaran gitu Pak. Di double nggak apa-apa, yang penting body email jangan pernah kosong. Mentang-mentang di Iya. lampiran ada lamaran, body email kosong ya jangan. Oke, oke, Pak.
Oke. Apalagi yang ingin kamu Apalagi ya, Pak? ya apalagi kalau nggak ada ya nggak ada ya nggak apa-apa gitu, kita masuk ke si Ya, detail nggak apa. dulu Nanti sambil jalan. sambil itu aja, Pak. Mm. Oke, berarti kita cukup itu dulu ya, sekarang kita masuk sesi detail. Oke.